Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan Nur Atika. Kepada Nur Atika dipersilahkan. Perhitungan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Pengertian produk bersama, produk utama dan produk sampingan. Produk bersama atau joint product adalah beberapa jenis produk dengan nilai jual relatif tinggi yang dihasilkan melalui proses bersama dan menggunakan satu jenis bahan baku. Produk yang dihasilkan dari proses bersama dan memiliki nilai jual ini yang rendah disebut produk sampingan atau by product. Disebut produk sampingan karena perusahaan tidak bermaksud menghasilkan produk tersebut, tetapi produk tersebut tidak dapat dihindarkan. Contohnya, tanduk sapi merupakan produk sampingan karena tujuan perusahaan menyembelih sapi adalah untuk mendapatkan dagingnya, bukan tanduknya. Titik tempat suatu produk dapat diidentifikasi ke masing-masing unitnya disebut titik pisah atau split off point. Contohnya di perusahaan penyembelihan sapi, titik pisahnya adalah titik tempat produk daging, tulang, jeroan, dan lainnya yang dapat diidentifikasi. Perbedaan utama antara produk bersama atau produk utama dan produk sampingan dapat dilihat dari nilai jualnya. Produk bersama atau produk utama memiliki nilai jual yang tinggi dan memberikan kontribusi laba yang besar dibandingkan dengan produk sampingan. Namun, klarifikasi produk sebagai produk bersama, produk utama, atau produk sampingan dapat berubah setiap saat tergantung perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Sebut gaji yang sebelumnya diklarifikasikan sebagai produk sampingan dapat berubah produk utama jika harga jualnya tinggi. Biaya produk bersama atau joint product cost adalah biaya untuk menghasilkan produk bersama dan produk sampingan. Biaya masing-masing unitnya atau sebelum titik pisah karena biaya produksi bersama terjadi untuk menghasilkan produk bersama. Biaya produksi bersama merupakan biaya tidak langsung produk atau indirect cost of product yang harus dialokasikan ke masing-masing produk dengan menggunakan dasar alokasi yang tepat. Misalnya dalam proses pengolahan sapi, biaya bahan baku sapi potong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang terjadi sebelum produk dapat diidentifikasikan merupakan biaya produksi bersama joint atau joint product cost. Baiklah, terima kasih kepada Nur Atika. Kepada Rahmadadi Susanto dipersilahkan. Baik, selanjutnya separable cost adalah biaya yang terjadi setelah titik pisah atau setelah produk yang dapat diidentifikasi ke masing-masing unitnya yang terdiri atas biaya produksi untuk memproses produk tertentu lebih lanjut atau separable production cost serta beban pemasaran dan beban administrasi produk tersebut. Berikut contoh perhitungan harga pokok produk. Berikut alasan-alasan perlunya alokasi biaya bersama ke masing-masing produk. 1. Untuk menentukan nilai persediaan dan menghitung harga pokok penjualan dalam rangka menyusun laporan keuangan eksternal. Yang kedua, untuk menentukan nilai persediaan yang terkait dengan tujuan asuransi. Yang ketiga, untuk menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan terkait pelaporan keuangan internal seperti laporan profitabilitas produk. Yang keempat, untuk menentukan penggantian biaya kontrak jika perusahaan hanya menjual bagian tertentu dari produk bersama. Yang kelima, untuk menentukan harga jual masing-masing produk yang dihasilkan. Selanjutnya, membebankan biaya produksi bersama ke produk sampingan dan akuntansi produk sampingan. Besarnya biaya produksi bersama atau joint product cost yang dibebankan ke produk bersama atau joint product atau produk utama main product tergantung metode akuntansi untuk produk sampingan. Ada 2 metode akuntansi untuk produk sampingan. Keduanya akan dijelaskan dalam bagian ini. Besarnya biaya produksi bersama atau joint product cost yang dibebankan ke produk bersama atau joint product atau produk utama main cost tergantung metode akuntansi untuk produk sampingan. Ada 2 metode akuntansi untuk produk sampingan. Keduanya akan dijelaskan pada bagian ini. Pertama,
nilai pasar bersih atau net market value, atau nilai realisasi bersih net atau net realizable value, diperlakukan sebagai persediaan produk sampingan. Berdasarkan metode ini, harga produk sampingan dihitung dengan menggunakan taksiran nilai pasar bersih NPB atau nilai realisasi bersih. Besarnya biaya produk bersama yang dibebankan ke produk bersama atau produk utama diperoleh dari nilai total biaya produksi bersama dikurangi nilai pasar bersih produk sampingan. Baik, terima kasih kepada Radi. Selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Nilai pasar bersih berlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Metode ini memperlakukan nilai pasar bersih produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain, another income. Oleh karena itu, pada saat dihasilkan produk sampingan, tidak ada ayat jurnal yang dibuat. Semua biaya produksi sesama dibebankan ke produk bersama atau produk utama. Pada saat dihasilkan produk sampingan, pencatatan dibuat hanya dalam bentuk memo yang berisi kuantitas produk sampingan yang dihasilkan. Dengan adanya pencatatan kuantitas produk yang dihasilkan, produk sampingan dapat dikontrol untuk menghindari penyalahgunaan produk sampingan. Ketika produk sampingan dijual, semua nilai pasar bersih produk sampingan dicatat sebagai pendapatan lain-lain dengan ayat jurnal sebagai berikut: kas piutang dagang di debit, pendapatan lain-lain atau penjualan produk sampingan di kredit. Metode ini diterapkan jika nilai bersih produk sampingan tidak signifikan. Justifikasi nilai pasar bersih diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain karena tujuan perusahaan adalah menghasilkan produk bersama atau produk utama, bukan produk sampingan. Namun untuk menghasilkan produk bersama atau produk utama, produk sampingan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, semua biaya bersama hanya dibebankan ke produk bersama atau produk utama. Mengalokasikan biaya produksi bersama ke produk bersama dan akuntansi produk bersama. Besarnya biaya produksi bersama yang dibebankan ke produk bersama tergantung metode akuntansi produk sampingan yang digunakan. Jika perusahaan menggunakan metode 1, nilai pasar bersih produk sampingan diperlakukan sebagai nilai persediaan produk sampingan. Besarnya biaya produksi bersama akan dibebankan ke produk bersama setelah dikurangi dengan nilai pasar bersih. Setelah dikurangi dengan nilai pasar bersih produk sampingan. Jika perusahaan menggunakan metode 2, yaitu nilai bersih produk sampingan, diberlakukan sebagai pendapatan lain-lain, semua biaya produksi bersama dibebankan ke produk dasar alokasi yang digunakan. Dasar alokasi yang dapat digunakan adalah ukuran fisik dan nilai jual produk bersama. Alokasi biaya produksi bersama: 1. Berat produk. Dasar alokasi digunakan jika produk yang dihasilkan memiliki ukuran yang sama seperti ton, kilogram, liter, dan barel. Contoh, pada tahun 2016, PT Padang Agrofood menghasilkan 4 jenis produk dari pemotongan ayam, yaitu dada, paha, sayap, dan ceker. Merupakan produk sampingan, sedangkan produk lainnya merupakan produk bersama. Berikut ini informasi mengenai keempat produk tersebut. Produk unit harga jual per unit. Dada 3.000 per unit, harga jual 5.000. Paha 5.000 per unit, harga Rp4.000. Sayap 2.000 per unit, harga Rp2.500. Ceker Presto 1.000 unit, harga Rp1.100. Biaya produksi bersama untuk menghasilkan keempat produk tersebut adalah Rp11.000. Biaya produksi untuk memperoleh lebih lanjut: separable cost ceker Presto drumstick Presto adalah Rp100.000. Pertanyaan: A. Berapa biaya produksi bersama yang harus dialokasikan ke produk bersama jika nilai pasar bersih produk sampingan di
perlakukan sebagai persediaan produk sampingan, metode 1. B. Hitunglah harga pokok per unit untuk setiap jenis produk bersama. Jawab A. Nilai pasar bruto produk sampingan ceker Presto adalah 1.000 unit dikali 1.100 rupiah. Hasilnya adalah 1.100.000 rupiah. Variable cost dikurang 100.000 rupiah. Nilai pasar bersih produk sampingan adalah 1 juta. Biaya produksi bersama 11 juta rupiah. Nilai pasar bersih produk sampingan dikurang 1 juta. Biaya produksi bersama untuk biaya produksi bersama untuk produk bersama 10 juta rupiah. Berikut data alokasi biaya produksi bersama ke produk bersama berdasarkan berat produk. Produk dada berat 9 kg, alokasi biaya bersama 9 kg dibagi 25.000 dikali 10.000 sama dengan dikali 10 juta sama dengan 3.600.000. Paha 10.000 kg, 10.000 dibagi 25.000 dikali 10 juta sama dengan 4 juta. Sayap 6.000 kg, 600 dibagi 25.000 kali 10.000 rupiah, 2.400.000. Total 25 kg, jumlah 10.000 atau 10 juta. Mohon maaf kalau ada salah angka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hayatul Fadila. Kepada Hayatul Fadila dipersilakan. Baik, selanjutnya nilai pasar. Nilai pasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya produksi bersama ke produk bersama bisa dalam bentuk nilai pasar bruto atau gross market value, atau nilai pasar bersih net market value. Nilai pasar bruto, nilai diterapkan untuk perusahaan yang dapat menjual produknya pada saat titik pisah tanpa perlu memproses lebih lanjut. Besarnya biaya produksi bersama yang dibebankan ke produk bersama tergantung besarnya nilai pasar produk. Semakin tinggi nilai pasar produk, semakin besar biaya produksi bersama yang dibebankan ke produk tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai pasar produk, semakin kecil pula biaya produksi bersama yang dibebankan ke produk tersebut. Dasar alokasi ini menghasilkan presentase laba kotor yang sama untuk semua produk yang dihasilkan. Presentase laba kotor yang sama akan memenuhi konsep penandingan pendapatan dan beban atau revenue and cost matching konsep. Berikut adalah alokasi biaya bersama ke produk bersama berdasarkan nilai pasar bruto. Produk, harga pokok per unit dihitung sebagai berikut. Produk bersama yaitu dada, alokasi biaya 3.600.000, produksi 3.000 per unit, harga 1.200 per unit. Paha, alokasi biaya 4 juta, produksi 5.000 unit, harga 800 per unit. Sayap 2.400.000, produksi 2.000 unit, harga 1.200 per unit. Ayat jurnal untuk mencatat biaya produksi bersama ke produk bersama dan produk sampingan. Persediaan dada 3.600.000, persediaan paha 4 juta, persediaan sayap 2.400.000, persediaan ceker 1 juta, persediaan barang dalam proses 11 juta. Jumlah unit yang dihasilkan. Jika biaya produksi bersama dialokasikan ke produk bersama berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan, harga pokok per unitnya dihitung sebagai berikut. Dada diproduksi sebanyak 300 unit. Alokasi biaya produksi pertama yaitu 3.000 per 10.000 dikali 10 juta sama dengan 3 juta. Paha 5.000 unit, 5.000 per 10.000 dikali 10 juta sama dengan 5 juta. Sayap 2.000 unit, yaitu 2.000 per 10.000 dikali 10 juta sama dengan 2 juta rupiah. Hasil alokasi biaya produksi bersamanya yaitu 10 juta rupiah. Harga pokok per unit dihitung sebagai berikut. Dada, alokasi biayanya 3 juta rupiah, produksi 3.000 per unit, harganya 1.000 per unit. Paha 5
juta, produksi 5.000 per unit, harga 1.000 per unit. Sayap 2 juta rupiah, produksi 2.000 unit, harga 1.000 per unit. Berdasarkan perhitungan tersebut, alokasi biaya produksi bersama berdasarkan unit yang dihasilkan akan diperoleh harga pokok per unit yang sama. Jika harga jual produk berbeda secara signifikan, alokasi biaya produksi bersama berdasarkan unit yang dihasilkan akan berdampak terhadap perbedaan profitabilitas produk secara signifikan. Rugi dapat terjadi pada produk yang berat dengan harga yang rendah, dan laba besar dapat terjadi pada produk yang ringan dengan harga jual yang tinggi. Untuk kasus ini, perusahaan sebaiknya mengalokasikan biaya produksi bersama berdasarkan nilai pasar. Selanjutnya, produk bersama itu dada. Nilai pasar 15 juta. Alokasi biaya produksi bersama 15 juta per 40 juta dikali 10 juta sama dengan 3.750. Paha 20 juta. Alokasinya 20 juta per 40 juta dikali 10 juta sama dengan 5 juta rupiah. Sayap nilai pasar 5 juta. Alokasi 5 juta per 40 juta dikali 10 juta sama dengan 1.250.000 rupiah. Jumlahnya yaitu 10 juta rupiah. Nilai pasar bruto dihitung sebagai berikut. Dada sama dengan 3.000 unit dikali 5.000 sama dengan 15 juta. Paha 5.000 unit dikali 4.000 sama dengan 20 juta. Sayap 2.000 unit dikali 2.500 sama dengan 5 juta. Harga pokok per unit dihitung sebagai berikut. Dada alokasi biayanya 3.750, produksi sebanyak 3.000 unit, harga per unit 1.250. Paha alokasi biaya 5 juta, produksi 5.000 per unit, harga 1.000 per unit. Sayap alokasi 1.250, produksi 2.000 unit, harga per unit 625. Laba kotor per unit dapat dihitung sebagai berikut. Produk bersama dada dengan harga jual 5.000, harga pokok per unit 1.250, laba kotor 3.750, presentasi laba kotor 75%. Paha harga jual 4.000, harga pokok per unit 1.000, laba kotor 3.000, presentasi laba kotor 75%. Sayap 2.500, harga pokok 625, laba kotor 1.875, presentasi 75%. Berdasarkan perhitungan tersebut, jika nilai pasar bruto digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya produksi bersama ke produk bersama, masing-masing produk akan menghasilkan presentasi laba kotor yang sama. Nilai pasar bersih. Berikut gambar pengolahan produk bersama lebih lanjut. Baik, terima kasih kepada Hayatul Fadilah. Selanjutnya kepada Rizky Junaldi dipersilahkan. Nama kok. Meli, selanjutnya Mel. Menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan yang menghasilkan produk bersama dan produk sampingan. Jika perusahaan menggunakan metode 1, perbedaan antara harga jual dan harga pokok persediaan produk sampingan diakui sebagai keuntungan dan atau kerugian penjualan produk sampingan. Contohnya, berdasarkan contoh sebelumnya, anggap pada tahun 2016 PT Padang Agrofood menjual produk sosis sebanyak 2.000 unit dengan harga 10.000 per unit. Produk bakso sebanyak 3.000 unit dengan harga 6.000 per unit. Produk chicken wet sebanyak 1.500 unit dengan harga 7.500 per unit, dan semua produk domestik bruto sudah terjual dengan harga 1.500 per unit.
Semua penjualan dialokasikan secara tunai. Perusahaan mengalokasikan biaya bersama ke produk bersama berdasarkan nilai pasar bersih. Beban pemasaran dan administrasi adalah 5 juta. Pertanyaan, A. Buatlah ayat jurnalnya. B. Susunlah laporan laba rugi untuk tahun 2016. Jawab. 1. Ayat jurnal. A. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan produk bersama selama tahun 2016. Kas 49.250.000. Penjualan di kredit sebesar 49.250.000. Perhitungan. Sosis 2.000 unit dikali 10.000 sama dengan 20 juta. Bakso 3.000 unit dikali 6.000 sama dengan 18 juta. Chicken wing sebesar 1.500 unit dikali 7.500 sebesar 11.250. Totalnya sebesar 49.250. Next. Mengalokasikan biaya produk bersama ke produk bersama yang diolah melalui beberapa titik pisah atau multi speak off point. Contohnya, PT Lambung Nyuir Melabai menghasilkan 3 produk dari produk bersama yang menggunakan bahan baku kelapa yaitu santan kotak, virgin coconut, cocoa drink. Produk cocoa drink dihasilkan di departemen 3. Produk santan kotak di departemen 4 dan produk VCO di departemen 5. Jual per kotak untuk produk santan kotak adalah 50.000. Produk VCO sebesar 150.000 dan produk cocoa drink sebesar 100.000. Departemen 1 menghasilkan 1.000 kotak produk dengan total biaya sebesar 5.950.000. Sebanyak 60% barang jadi di departemen ditransaksi ke departemen 2 dan sisanya ditransaksi ke departemen 3. Ditambah biaya di departemen 2 sebesar 1 juta. Sedangkan departemen 3 sebesar 1.500.000 karena adanya penguapan. Produk yang dihasilkan di departemen 3 hanya sebesar 250 kotak. Sebanyak 80% barang jadi di departemen 2 ditransfer ke departemen 4 dan sisanya ke departemen 5. Tambahan biaya departemen 5 sebesar 2 juta. Sedangkan departemen 5 sebesar 3 juta. Pertanyaan, buatlah diagram proses produk. B. Hitunglah harga pokok per kotak untuk masing-masing produk bersama. C. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Next. A. Dari ini teman-teman bisa lihat gimana jalan ceritanya. Jalan mencari harga diagram proses produknya, nilai pasar bersih untuk setiap titik pisah, dan ayat jurnalnya. Baiklah. Terima kasih kepada Rizky Yunaldi. Sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Namanya juga belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.